Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Wahyudayat, berasal dari Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan diberikan guru untuk menyelesaikan tugas final ulumul hadis. Jadi pertanyaan itu ada 5, tapi di sini saya baru menulis 3 nomor pertanyaan. Jadi pertanyaan pertama itu, apa pengetahuan baru yang Anda dapatkan setelah belajar mata kuliah ulumul hadis? Jadi pengetahuan baru yang saya dapatkan itu setelah belajar mata kuliah ulumul hadis itu, saya jadi lebih mengetahui beberapa mengenai penyebab turunnya dan pembukuan hadis di masa lalu, dan saya juga mengetahui dapat pengetahuan bahwa hadis itu ada tiga unsur hadis itu ada 3: sanad, matan, dan rawi. Dan juga hadis itu ada 3 bagian, yaitu ada hadis sahih, yaitu hadis yang benar, ada hadis dhaif, yaitu hadis yang lemah, dan juga ada hadis maudhu, yaitu hadis palsu atau hadis yang dibuat-buat. Dan setelah mempelajari ulumul hadis, saya juga mengetahui kejadian-kejadian di masa lalu yang dapat menyebabkan pembukuan hadis dilaksanakan. Mungkin segitulah jawaban saya dari pertanyaan pertama ini. Oke, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan kedua. Itu dalam pergaulan sehari-hari kita kadang masih bingung dalam memahami antara hadis dan sunnah. Setelah belajar ulumul hadis, apa yang saudara bisa jelaskan mengenai hadis dan sunnah? Oke, hadis itu segala ucapan, perkataan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan sunnah itu hadis itu segala perbuatan, perkataan, perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan sunnah itu ketika kita meniru hadis tersebut, itu perbuatan kita meniru perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi itu adalah sunnah. Mungkin segitulah jawaban saya dari pertanyaan kedua. Oke, dan pertanyaan ketiga yaitu yang isinya, dalam setiap hadis pasti ada sanad, matan, dan rawi. Jika lalu hafalkan sebuah hadis, lalu jelaskan sanad, matan, dan rawinya. Mungkin sebelumnya saya mohon maaf sini kalau saya sini kurang bisa untuk menghafalnya, karena saya telah kehabisan waktu untuk menghafalnya dan tidak bisa. Jadi sini saya akan membacakan saja sebuah hadis. Yang hadis isinya itu, haddatsana Muhammad bin Rafi wa Abd bin Humaid qala Abdu akbarana wa qala Abdu Rafi haddatsana Abdul Razak akbarana Ma'maru aniz Zuhri an Urwata an Aisyah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khuliqatil malaikatu min nurin wa khuliqal jannu min ma'rijin man narin wa khuliqa adamu mimma wasifalakum. Yang artinya, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rafi. Abdu bin Humaid berkata, Abdu telah mengabarkan kepada kami, sedangkan Ibnu Rafi berkata telah menceritakan kepada kami. Abdul Razak telah mengabarkan kepada kami. Ma'mar dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang menyala-nyala, dan Adam telah diciptakan dari sesuatu yang telah disebutkan ciri-cirinya untuk kalian. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi yang di sini sanad di sini itu orang yang membawa hadis tersebut dari Rasulullah sampai kepada silsilah orang yang membawanya sampai kepada Rasul, sampai kepada silsilah sanadnya, itu silsilah pembawa hadis tersebut sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sanadnya di sini yaitu telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rafi. Abdu bin Humaid berkata, Abdu telah mengabarkan kepada kami, sedangkan Ibnu Rafi berkata telah menceritakan kepada kami. Abdul Razak telah mengabarkan kepada kami. Ma'mar dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata. Jadi sampai disitulah sanadnya, dan sanadnya itu matanya itu isi pokok atau inti dari atau pembahasan hadis tersebut.
Jadi matan dalam hadis ini yaitu uh, Rasulullah SAW bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api yang menyala-nyala, dan Adam telah diciptakan dari sesuatu yang telah disebutkan ciri-cirinya untuk kalian. Nah sampai disitulah matan dari hadis ini. Dan selanjutnya itu rawi-rawi adalah orang yang membawakan hadis tersebut atau orang yang meriwayatkan hadis tersebut. Jadi hadis perawi di sini yaitu Imam Muslim. Mungkin sampai situ lah dari pembahasan saya. Oke, pertanyaan selanjutnya itu pertanyaan keempat. Kita sering mendengar dan membaca tentang hadis sahih, dhaif, dan maudhu. Apa yang Anda ketahui dari ketiga hadis tersebut? Jadi hadis sahih yaitu hadis yang benar adanya, itu hadis yang benar langsung dari turun langsung dari Rasulullah SAW, dan dan perawinya itu dan hadis tersebut itu diriwayatkan oleh orang-orang terpercaya, adil dan jujur. Dan hadis kedua yaitu hadis dhaif, yaitu hadis yang lemah dan perawinya itu kurang terkenal sehingga menimbulkan keraguan bahwa hadis yang diriwayatkan itu bukan langsung dari Nabi Muhammad SAW. Dan hadis ketiga itu hadis maudhu, itu hadis yang palsu atau hadis yang sengaja dibuat-buat oleh orang-orang kafir Quraisy, yaitu orang-orang yang menentang Rasulullah SAW untuk menjatuhkan kaum muslimin melalui hadis maudhu tersebut. Mungkin segitulah yang dapat saya jelaskan. Pertanyaan selanjutnya itu pertanyaan kelima, yang soalnya itu, pada prinsipnya hadis dhaif masih bisa diamalkan selama tidak berkaitan dengan masalah ibadah, sedangkan hadis maudhu sama sekali tidak boleh diamalkan dalam hal keadaan apapun. Nah, kemudian kemukakan pendapat Anda mengenai hal tersebut. Jadi menurut saya itu ya, pada prinsipnya hadis dhaif itu bisa diamalkan selama tidak bertentangan dengan ibadah, karena segala sesuatu yang bertentangan dengan ibadah itu karena merupakan hal yang sakral, jadi tidak boleh sembarangan. Dan maksudnya hadis dhaif bisa diamalkan selain ibadah, itu maksudnya itu selama hal tersebut baik, dan selama hal tersebut baik, jadi lakukanlah. Jadi tidak ada salahnya jika kita mengamalkan hadis dhaif tersebut selama itu baik dan tidak berhubungan dengan ibadah, karena segala sesuatu yang berhubungan dengan ibadah itu adalah segala sesuatu yang sakral, tidak boleh main. Dan yang kedua itu hadis maudhu tidak boleh diamalkan dalam hal dan keadaan apapun, kemukakan dalam hal dan keadaan apapun. Maksudnya itu mengapa hadis maudhu tidak boleh diamalkan, sama sekali tidak boleh diamalkan, karena hadis tersebut sudah real, bahwa hadis tersebut itu hanya dibuat-buat hanya dibuat-buat oleh orang-orang kafir Quraisy untuk menjatuhkan umat Islam. Jadi kita dianjurkan untuk tidak mengamalkan hadis tersebut, karena hadis tersebut itu merupakan hadis palsu dan hanya dibuat-buat. Dalam keadaan apapun kita tidak boleh mengamalkan hadis tersebut. Mungkin segitulah yang dapat saya jelaskan mengenai pertanyaan nomor 5 ini. Mungkin